Halo Sobat Story Bercerita, selamat datang di kanal yang akan membawa kalian menjelajahi kisah-kisah menegangkan dan penuh keajaiban. Bayangkan, seorang bayi tak berdaya ditemukan oleh ular raksasa di tengah rimba gelap, lalu dibesarkan dengan kehangatan tak terduga. Inilah kisah bayi dan ular raksasa, ikatan di balik kegelapan, sebuah cerita penuh ketegangan, haru dan cinta yang melampaui batas. Sebelum kita mulai menelusuri misteri hutan ini, pastikan kalian menekan tombol like di bawah. Tulis komentar kalian tentang apa yang paling membuat penasaran. Dan jangan lupa untuk subscribe agar kalian selalu update dengan kisah-kisah menakjubkan lainnya. Di sebuah hutan purba yang jarang dijamah manusia, malam menjelang dengan penuh kegelisahan. Awan-awan hitam menutup cahaya bintang, menyisakan pendar rembulan yang pucat di sela-sela celah langit. Angin bertiup kencang, menggoyangkan pepohonan hingga menimbulkan bunyi gemerisik keras seolah ribuan daun sedang beradu memekikan rasa takut. Hawa dingin merasuk sampai ke tulang, membawa aroma tanah basah bercampur lumut, pertanda hujan baru saja turun. Di tengah kepekatan malam, sebuah kilat menyambar, seakan menorehkan garis perak di bentangan langit gelap. Sesaat, cahaya kilat itu menyingkap sosok ular raksasa di atas tanah berlumpur. Panjang tubuhnya setara pohon-pohon besar yang tumbuh di hutan itu. Sisiknya berwarna kehitaman dengan corak samar keperakan. Ketika petir kembali memancar, mata ular tersebut nampak merah menyala, mencerminkan kebengisan yang tersimpan dalam tubuh reptil purba ini. Sebagian hewan lain pun memilih menjauh, seolah makhluk itu adalah penguasa kegelapan hutan. Namun, di balik hingar-bingar petir dan raungan angin, terdengar tangisan yang jauh lebih sunyi. Tangisan seorang bayi. Suara tangis itu begitu lemah, tersembunyi di antara semak-semak rimbun yang masih basah oleh sisa hujan. Ular raksasa yang merayap dengan langkah waspada segera menangkap getaran suara tersebut. Rasa penasaran bercampur naluri buas menggiringnya untuk mendekat. Kala ia merunduk di sela dedaunan, sepasang matanya menatap sesosok bayi mungil yang tergeletak sendirian. Pakaian robek dan kotor, kulitnya memucat karena dingin. Bayi itu menangis terseduh, menggigil tanpa perlindungan. Menyaksikan mangsa semuda ini, sang ular semula hendak menerkam. Taringnya yang panjang dan meneteskan racun, siap menuntaskan kehidupan si bocah. Namun mendadak, ada sesuatu yang menahan gerakannya. Semakin ia memandangi wajah bayi yang menggigil, semakin tebal rasa iba yang merayap dalam benaknya. Tangisan bayi itu seolah memecah tembok kebengisan yang selama ini melekat pada sang ular. Detak jantung reptil raksasa tersebut berpacu cepat, seakan mengalami konflik batin. Untuk pertama kalinya, ia menahan diri. Ia menarik kembali taringnya dan hanya memandangi si bayi. Lamat-lamat, tangis bocah itu mereda ketika menatap mata merah sang ular. Entah mengapa, kehadiran ular raksasa itu bukannya membuat tangisnya makin kencang, melainkan justru membuatnya diam. Ada perasaan hangat yang sulit dijelaskan. Seolah naluri bayi yang paling polos dapat merasakan bahwa meski di hadapannya adalah sosok pemburu paling ditakuti, ada secercah keinginan untuk melindungi, bukan membinasakan. Ular raksasa itu menggeserkan kepalanya dengan perlahan, menyingkirkan helai-helai daun yang menutupi sang bayi. Sepanjang hidupnya, setiap kali ia menemukan makhluk lain, entah rusa, kera, atau bahkan manusia yang tersasar, satu-satunya dorongan dalam benaknya adalah memburu. Taring panjangnya telah mencengkeram puluhan, bahkan ratusan mangsa. Namun, malam ini, di hadapan si bayi, muncul dorongan yang sama sekali berbeda. Rahang besar yang tadinya terbuka siap menerkam, kini justru menutup dengan hati-hati. Ular itu mengendus-endus sekeliling tubuh mungil yang terbaring di atas lumpur basah. Desisan ganasnya mereda, berganti suara lirih seolah menenangkan. Tatapan mata merahnya melembut, seperti menyiratkan rasa iba yang tak pernah ia kenal. Bayi itu masih terisak, meski tak lagi sekeras sebelumnya, karena ternyata kehadiran reptil raksasa ini menyiratkan kehangatan yang aneh. Dengan gerakan nyaris mustahil bagi seekor predator buas, ular raksasa itu melingkarkan ekornya ke sekitar tubuh sang bayi, membentuk semacam buayan. Setiap gesekan sisiknya menimbulkan suara kering, tetapi gerakannya cukup lembut untuk tidak melukai si bocah. Bayi malang tersebut tidak menolak, mungkin karena nalurinya memahami bahwa ini adalah niat melindungi. Gemericik hujan yang tersisa menetes dari dedaunan,
menghiasi ketegangan di antara kedua makhluk yang seharusnya saling bermusuhan. Ular itu mengangkat sang bayi sedikit ke atas, menghindarkan tubuh mungilnya dari genangan air. Lalu dengan langkah lambat, ia mulai bergerak menembus semak-semak. Jarak pandang terbatas, dan hanya gemuruh guntur di kejauhan yang sesekali menerangi jalan. Di sanalah, untuk pertama kalinya, terlihat jelas bagaimana naluri buas sang ular perlahan luluh oleh tangisan dan kelemahan seorang manusia kecil. Beban moral yang tak tampak di mata hewan ini mulai membentuk rasa tanggung jawab. Sang ular yang selama ini dihindari setiap makhluk, kini seolah rela mengorbankan kebebasannya demi menjaga bayi tersebut tetap bernapas. Desiran angin malam yang dingin tak lagi menusuk ketika bayi itu berangsur tenang dalam buaian sisik sang ular. Sementara suara debur jantung ular yang mengalun kuat di sepanjang tubuhnya menjadi satu-satunya denyut kehidupan yang menyelimuti langkah mereka di tengah kegelapan rimba. Ular raksasa itu membawa sang bayi ke sebuah gua tersembunyi yang terletak di perut bukit berhutan lebat. Hanya sedikit cahaya matahari yang sanggup menembus celah bebatuan. Sebagian besar waktu, gua itu diselimuti kegelapan dan udara yang lembab. Air menetes dari stalaktit, menciptakan nada ritmis yang menghantui, seolah menjadi denting jam yang menandakan detik demi detik kehidupan di tempat terasing. Disinilah bayi itu merangkak memasuki fase baru, hidupnya jauh dari hiruk-pikuk manusia. Rimba pun menjadi dunianya, dan ular raksasa itu menjadi perlindungan utamanya. Setiap pagi, bila matahari mengintip sejenak melalui lubang kecil di atap gua, sang bayi akan merangkak di atas lantai batu, tertatih menggapai capai sinar lemah tersebut. Ia belum bisa berbicara, namun tertawa dan tangisnya menambah gema yang memenuhi rongga gua. Sementara itu, ular raksasa tersebut kerap melata keluar, merayap di atas akar pohon dan menembus belukar, mencari sumber makanan. Sesekali, ia kembali membawa mangsa hewan buruan yang biasa ia tangkap dengan kekuatan taring mematikan. Akan tetapi, untuk si bayi, makanan yang disediakan berbeda. Ia menjejalkan buah-buahan hutan yang dipungut dengan mulutnya, digulingkan perlahan di hadapan bocah itu. Dengan gerakan hati-hati dan lidah bercabangnya, ia membantu sang bocah mencicipi sari-sari buah yang manis. Meski sebagian besar masih berceceran di sekitar mulut mungil si bayi. Saat malam menjelang, kegelapan gua terasa pekat. Angin dingin berembus melalui celah batu, kerap membawa suara lolongan binatang buas. Namun, sang ular selalu melingkarkan tubuhnya di sekitar bayi, menciptakan dinding pelindung yang tak mungkin ditembus hewan lain. Jika ada makhluk berani menerobos masuk, ular itu akan mengeluarkan desisan panjang mengerikan, menandakan pengusiran. Dalam hitungan detik, pengganggu pasti kabur ketakutan. Meski pengap dan gelap, gua itu perlahan menjadi rumah bagi bayi tersebut. Seiring waktu, tangisan lapar atau kedinginan mulai berkurang. Sang bayi semakin sering terdengar tertawa atau tupetnia, mengeluarkan suara gelis setiap kali ular mengusap pipinya dengan sisi kepala atau ekornya. Di sudut gua terdapat genangan air jernih yang menetes dari stalaktit. Disitulah sang bayi memuaskan dahaga, kadang bercermin pada riak air, menatap wajah mungilnya yang mulai tumbuh. Jarang ada cahaya terang, namun di saat-saat tertentu, ketika rembulan tepat berada di atas bukit, sepenggal sinar malam masuk melalui atap gua dan menyorot sosok bayi yang menari-nari mengejar bayangannya sendiri. Ular raksasa ini telah menjadi penjaga paling setia makhluk yang ditakuti oleh seluruh penghuni hutan, namun menaruh seluruh kasihnya pada bocah manusia. Jika ada detak jantung reptil, mungkin jantung itu kini berdetak demi memastikan langkah-langkah mungil bayi selalu aman. Tak ada yang menyangka bahwa hubungan dua makhluk berbeda ini justru memunculkan keharmonisan yang melampaui nalar. Ketika bayi semakin besar, ikatan mereka pun kian erat. Sementara dunia luar terus berputar, gua tersebut diam-diam menjadi saksi sebuah cerita yang mustahil dibayangkan. Sebuah keluarga dalam kegelapan rimba, tempat taring menyatu dengan tangis, dan sisik dingin berbaur dengan kehangatan seorang bocah. Selama berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, kehidupan bayi bersama sang ular raksasa berlangsung tersembunyi dalam palung hutan. Waktu tak lagi ditandai oleh kalender manusia, melainkan oleh pergantian musim hujan dan kemarau, juga suara burung-burung yang hijrah melintas di langit. Si bocah yang kian hari kian bertambah tinggi,
mulai bisa berlari di atas tanah gua yang licin. Meski pola bicaranya belum fasih seperti anak-anak lain, ia mampu mengeluarkan teriakan gembira dan gumaman khas yang hanya dipahami sang ular. Sementara itu, kabar angin tentang sesosok bayi rimba yang dipelihara ular raksasa mulai beredar di desa-desa sekitar. Sebagian orang menyikapinya sebagai mitos tak masuk akal. Namun sebagian lain justru semakin penasaran. Ada pula pemburu dan petualang yang tergiur oleh ketenaran. Jika mereka berhasil menangkap ular legendaris itu, niscaya nama mereka tenar dan pundi-pundi emas terkumpul. Tidak sedikit pula orang-orang yang mengaku pernah mendengar tangisan bocah di tengah malam, berbaur dengan desisan mengerikan. Bak raungan arwah penasaran. Semua ini memicu rasa takut dan sekaligus rasa ingin tahu yang membakar. Suatu senja, sekelompok petualang dipimpin seorang lelaki berperawakan kokoh dengan bekas luka di pipi menyusup ke dalam hutan. Mereka membawa senjata tajam, busur panah, dan perbekalan cukup untuk berhari-hari. Di sepanjang jalan setapak berlumpur, mereka menandai pepohonan dengan torehan pisau, berjaga-jaga agar tak tersesat. Dari mulut ke mulut, mereka mendapat petunjuk bahwa sarang ular berada di salah satu gua tersembunyi di balik tebing berlumut. Takdir mempertemukan sekelompok manusia ini dengan bocah dan pelindungnya. Dikala mereka mendekati mulut gua yang sepi, bocah itu kebetulan keluar mengintip celah bebatuan, ingin merasakan embusan angin sore. Tubuhnya kecil, berbalut pakaian seadanya yang dirangkai dari sobekan kain dan dedaunan. Rambut panjangnya kusut, namun mata hitamnya tampak ceria. Ia belum pernah melihat manusia lain sebelumnya. Melihat bocah yang tampak sehat, para petualang terkejut bersamaan dengan munculnya sesosok ular raksasa yang melata dari kegelapan. Sisik kehitaman ular tersebut memantulkan cahaya oranye senja, mengesankan aura mematikan. Ketika ular itu menyadari kehadiran orang asing yang mengintai anaknya, ia langsung merentangkan leher, mendesis garang. Taring-taringnya terjuntai, meneteskan cairan racun berwarna gelap. Bocah itu berdiri di sisi sang ular, tak menyadari ancaman di hadapannya. Ia justru menatap manusia-manusia itu dengan rasa ingin tahu. Sesekali menoleh pada sang ular seolah bertanya, siapa mereka? Namun sang reptil raksasa hanya menggigilkan sisiknya yang keras, menunjukkan kemarahan dan kesetiaannya pada si anak. Sebuah pertemuan mendebarkan pun terjadi. Di satu sisi, para petualang yang haus bukti berusaha bertahan dari ketakutan. Di sisi lain, ular menganggap mereka sebagai gangguan berbahaya. Desisan menyeramkan bergema di antara pepohonan. Burung-burung yang tengah bersarang terbang kacau. Monyet-monyet bergelayutan di kejauhan berteriak saling memanggil. Para petualang itu pun terpecah. Sebagian ingin melarikan diri, sementara yang lain bersikeras maju mengincar kemasyhuran. Benturan pun tak terelakkan. Satu anak panah melesat, menancap di bebatuan dekat kaki bocah, membuatnya terpental mundur. Keterkejutan membungkam tawa polos si kecil. Pada detik itu, ular raksasa benar-benar menunjukkan kebuasan yang selama ini terpendam. Ia mendesis panjang, melesat bak kilatan gelap, lidah bercabangnya menari di udara, menebar aroma ketakutan. Para petualang menjerit, menangkis, gerakan mematikan sang ular. Sementara bocah itu, dengan mata melebar, hanya bisa menatap kegaduhan yang meledak di sekitarnya. Belum sepenuhnya paham bahwa inilah teror dari dunia luar yang siap merenggut kehangatan rumah sunyinya. Benturan antara ular raksasa dan para petualang berlangsung cepat namun mencekam. Meski para penyerbu mencoba menundukkan makhluk buas itu dengan senjata-senjata tajam, mereka tak menyangka keganasan yang dihadapi. Ular mengerahkan kekuatan luar biasa. Ekornya menyambar seperti cambuk baja, mematahkan dahan, menghantam tanah, hingga menimbulkan debu berhamburan. Sesekali, terdengar jerit ketakutan ketika seorang petualang terpental oleh hempasan sisiknya. Sang bocah anak rimba yang belum pernah melihat manusia lain, hanya bisa merapat ke dinding batu. Kedua tangannya menutupi telinga, bibir mungilnya bergetar, matanya basah oleh kengerian. Baginya, dunia luar tampak jauh lebih kejam daripada belantara gelap tempatnya tumbuh. Sesekali ia menatap ular itu yang berkutat menepis panah dan tombak. Hatinya berdegup kencang. Inilah sosok yang selama ini ia kenal sebagai pelindung. Sosok ibu yang tak kenal takut dan menebar kasih sayang tanpa kata. Melihat situasi tak berpihak pada mereka, para petualang mulai menyadari
betapa salah perhitungan mereka. Pemimpin rombongan yang berbekas luka di pipi mengangkat tangan, meneriakkan perintah mundur. Tak semua pasukan utuh. Beberapa tergeletak pingsan atau terluka di akar pohon. Kekacauan ini menebar bau keringat dan tanah basah. Sadar tak sanggup melawan ular raksasa yang mengamuk demi anak asuhnya, sisa rombongan menyeret kawan-kawannya yang terluka, mundur dengan wajah pucat pasi. Kala raungan dan suara langkah kaki menjauh, ular itu menyusutkan tubuhnya kembali, mendesis pelan. Masih dengan jantung berdegup, ia mengitari bocah yang berjongkok ketakutan di sudut gua. Napasnya tersengal. Sisiknya lecet di beberapa bagian. Namun ketika menatap sang bocah, sisik-sisiknya terasa mereda. Seolah ia menyadari bahwa bocah ini adalah alasan dari segala pertarungan tadi. Alih-alih menampilkan taring dan racun, ia justru menundukkan kepalanya. Si kecil, meski gemetar, perlahan mengulurkan tangan, menyentuh kepala sang ular. Sentuhan ringkih itu mendamaikan suasana, menandakan ikatan yang tak terputus oleh hiruk-pikuk manusia. Pada akhirnya, para pemburu dan petualang kembali ke desa, membawa cerita yang lebih mengerikan ketimbang rumor yang mereka dengar. Mereka bersumpah takkan pernah memasuki rimba itu lagi. Kabar ini pun membuat warga desa bahkan kerajaan terdekat berhati-hati. Meski beberapa orang penasaran ingin menyelamatkan bocah tersebut, kenyataan bahwa ular raksasa itu tak segan melukai siapapun yang mendekat membuat semua urung. Bayi rimba terus menjadi legenda. Kisah yang diceritakan di perapian dan meresap ke mimpi buruk banyak orang. Sementara itu, di dalam gua yang kini sunyi, sang bocah menatap sang ular seolah berterima kasih. Walau belum fasih berbicara, ekspresi matanya sudah cukup menyampaikan kebahagiaan sederhana. Selamat dari ancaman. Tetap bersama satu-satunya keluarga yang ia kenal. Ular raksasa itu merapatkan tubuhnya lebih dekat, menyelubungi bocah dengan kehangatan reptilinya. Dalam keheningan, terdengar tetesan air di stalaktit gua, bagai irama monoton yang menegaskan keabadian kisah mereka. Malam pun tiba. Menebar kelam di rimba raya. Cahaya rembulan masuk lewat retakan bebatuan gua, menyoroti sosok anak manusia yang berjongkok di samping ular raksasa. Tak ada rasa takut di antara mereka. Tidak ada pula air mata. Selain luka-luka samar di sisik sang ular, yang akan sembuh dengan waktu. Mungkin suatu hari, sang bocah akan tumbuh dewasa dan menapaki peradaban manusia. Atau mungkin ia akan selamanya menjadi bagian dari gelap hutan bersama pelindungnya. Namun hingga saat itu tiba, satu hal pasti, ikatan di antara mereka lebih kuat ketimbang ancaman panah, tombak, atau cerita buruk yang bergulir dari mulut ke mulut. Di batas rimba dan dunia manusia, cinta yang tak terucap menorehkan jejak abadi. Demikianlah akhir dari kisah bayi dan ular raksasa. Ikatan di balik kegelapan. Semoga cerita ini menginspirasi kita semua bahwa kasih sayang dapat muncul dalam wujud yang paling tak terduga. Kalau kalian terharu atau merinding dengan kisah ini, jangan ragu untuk like, tuliskan pendapat kalian di kolom komentar, dan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita mengagumkan lainnya. Sampai bertemu di video selanjutnya.